Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmatnya serta taufik untuk kita semua pada malam ini bisa kembali dipertemukan, dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis yang semoga menjadi wasilah turunnya rahmat, turunnya maghfirah, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, limpahan salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arij Al-Qabul, yang kali ini tema diangkat adalah pokok kewajiban seorang hamba. Telah disampaikan di pertemuan yang telah lalu secara umum isyarat-isyarat bahwa kewajiban seorang hamba di hadapan Allah Rabbul Alamin tiada bukan adalah ibadah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi seluruh apa yang ada di antara keduanya kecuali sejatinya adalah sebagai wasilah menghantarkan kepada ibadah, tujuan yang pokok. Maka di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas seputar hakikat daripada ibadah itu sendiri. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian ini abas? Kata para ulama tafsir, ay lital'abu wa ta'bathu kama khuliqatil bahaimu la thawaba laha wa la yaqaba. Kata para ulama tafsir, apakah kalian kira kalian diciptakan oleh Allah itu agar kalian bercanda, bermain, selanjutnya kalau boleh ditambahkan mengumpul-ngumpul harta, berlomba-lomba. Kama khuliqatil bahaimu la thawaba laha wa la yaqaba, sebagaimana diciptakannya hewan-hewan ternak, la thawaba laha wa la iqaba, nggak ada pahala, nggak ada juga balasan. Oleh karenanya orang-orang kafir
kelak di hari kiamat, di antara penyesalan mereka itu dan harapan mereka itu, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku ini kembali kepada tanah. Para ulama tafsir mengatakan aikal bahaim, seperti apa? Hewan-hewan. Karena hewan-hewan setelah ditegakkan nanti keadilan, sebagaimana nanti juga insyaallah isyarat hadis-hadisnya kita sampaikan, di mana la zulma al yaum, kelak di hari kiamat tidak ada lagi kezaliman. Nah, situ ada ditegakkan qisas antara domba yang atau kambing yang sempurna dari sisi penciptaannya, ada juga dari sisi yang patah tanduknya, maka kelak akan ditegakkan. Maka setelah itu mereka menjadi apa? Turab. Maka penyesalan orang kafir dan sekaligus harapan mereka, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku ini menjadi apa? Tanah saja. Nah, hadirin rahimankumullah, tentunya ini tidak terjadi kepada kita sebagai kaum mukminin. Karena kaum mukminin meyakini dengan pasti bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua kecuali dengan hikmah. Hikmah yang utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kita sampaikan dalilnya. Dan sejatinya sudah disampaikan pula di pertemuan yang telah lalu, surah Az-Zariyat ayat 56. Namun nanti insyaallah kita akan sama-sama mentadabburi ayat tersebut, bagaimana syarah penjelasan para ulama, tafsiran para ulama terkait ayat tersebut. Ini wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak akan kembali kepada kami. Ay la ta'uduna fid dari al-akhirati. La laisa al-amru kadzalik, innama khalaqnakum lil ibadati. Tidak. Sekali-kali tidak. Kami menciptakan kalian semua. Innama khalaqnakum lil ibadati, untuk beribadah. Wa iqamati awamirillahi azza wa jalla, serta menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nab'atsukum liyaumin la raiba fi, kemudian kami bangkitkan kalian di hari yang tidak lagi diragukan. Fanujazi kulla 'amilin bi amalihi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kemudian kami akan berikan balasan dari amalan-amalan kalian. Nabi SAW memberikan isyarat bahwa inna dunya hulwatun hadra, ini dunia itu manis dan hijau. Wa inni mustakhlakum fi, dan aku tinggalkan kalian di sana. Fayanzurullahu a'malakum, yang dilihat oleh Allah adalah amalan-amalan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak lagi melihat dari sisi apa? Fisik, faras. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita dan amalan kita. Oleh karenanya yang harus kita pahami, hadirin rahimakumullah, apapun keadaan kita, ditinjau dari sisi harta, mau kaya mau miskin, bukan jadi patokan. Mau tinggi ataupun rendah dari sisi strata jabatan di masyarakat, maka bukan jadi patokan. Termasuk juga, mohon maaf, istrinya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, sampai 4 saja ya, maka bukan jadi patokan kebaikan. Enggak. Kan bisa jadi istri 1 di hadapan Allah lebih baik, istri 2 bisa jadi lebih baik daripada 1 juga. Amin. Artinya hadirin rahimani rahimakumullah, antum kita jangan sampai berpikir apa? Artinya begini, kalau istri 4 lebih baik gitu. Lah, dari mana antum tahu? Sekarang kalau antum jadi pemimpin umpamanya, kalau jadi pemimpin itu jadi lebih baik. Ya, dari mana antum tahu bahwa itu lebih baik? Memang yang menilai siapa? Kita? Enggak, bukan Allah. Karena yang ditilai adalah 2, amalan kita dan hati.
Yang tahu hati siapa? Yang tahu amalan kita diterima atau tidak siapa? Lantas tugas kita apa? Yang jadi tugas pokok kewajiban lupa gitu. Yaitu apa tugas kita? Ya memaksimalkan usaha, yaitu ibadah, memaksimalkan sudah. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah Ta'ala, serahkan semuanya, memaksimalkan usaha, selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya ciri, nanti insya Allah kita akan bahas juga sejatinya, bahwa orang yang sempurna keimanannya, sempurna ibadahnya kepada Allah, ya, innal ladzina min khasyatihim musyfiqun, sungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah dia beribadah khawatir, dia bukan pede tapi apa? Khawatir. Khawatir kenapa? Nah itu ya, Masya Allah. Ini di awal ya. Dari sini setelahnya kita sama persepsi bahwa tujuan kita, jadi tidak ada yang menilai baik dan buruk di dunia ini, hanya dua saja barometernya, yaitu apa? Amalan dan hati. Amalan dan hati. Ketika bicara tentang hati, Allah SWT menegaskan bahwa di hari ketika harta dan anak tidak lagi mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat untuk kita semua, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya memang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjaga hati. Nah, yang harus kita perhatikan selain fokus di amal soleh adalah apa? Menjaga hati. Hati ini repot, Pak. Para ulama salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu alaihim, yang mereka adukan kepada Nabi SAW satu sejatinya, apa? Ngurus hati, riya, hesek, sulit. Itu yang diadukan mereka, Pak, kepada baginda Nabi SAW. Terlebih kita hari ini, rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita fokus hanya kepada amal saja. Kenapa demikian? Amal tetap harus kita tingkatkan karena Nabi SAW, karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan itu. Kata Nabi SAW, i'malu ma syi'tum fasayassirahullahu. Silakan kalian beramal, maksimalkan kalian beramal, maka Allah akan mudahkan sesuai dengan catatan amalan 50.000 tahun nanti. Selanjutnya yang kedua adalah apa? Ini hati. Hati ini berat sekali lagi. Satu kesombongan saja, sebutir sawi saja kesombongan, maka tidak bermanfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ancamannya apa? Neraka tetap. Ini ngeri hadirin rahimakumullah. Maka ini fitnah kita ini sedikit-sedikit hasad, dengki. Saudara punya kenikmatan, dengki. Jelas ya? Kemudian melihat diri terlihat rada rajin, kemudian muncul sikap asa pang, ujub. Ini penyakit-penyakit hati itu syirik sejatinya, bagian daripada kesyirikan. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk di tadabbur Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kami tidak menghendaki rezeki daripada mereka, kami pun tidak menghendaki agar mereka memberikan makanan kepada kami. Kata Ali bin Abi Thalib sebagai tafsiran daripada ayat ini, illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Kata Ali bin Abi Thalib, makna illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, illa kecuali hanya saja li'amurahum an ya'buduni,
aku perintahkan mereka agar beribadah kepadaku. Aku perintahkan mereka agar beribadah kepadaku. Wa ad'uhum ila ibadati, dan aku seru mereka, aku ajak mereka agar beribadah kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Yu'ayyiduhu qawluhu azza wa jalla. Tafsir yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 31. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada ilahan wahidah, kepada ilah yang tunggal, yang esa. Ini Allah Rabbul Alamin. Ini ketika masuk di pembahasan Allah, ini a'raful ma'arif, bahwasannya nama Allah merupakan ma'rifah yang paling ma'rifah, di mana tidak ada seorang pun dari makhluknya bernamakan Allah. Ditinjau dari sisi bahasa juga, Allah tidak ada musanna, tidak ada bentuk duanya, tidak ada juga bentuk jamaknya. Nah, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas, enggak ada. Allah tunggal. Qolamun qolamani, aklamun, gitu ya. Allah enggak. Allah enggak ada duanya, enggak ada tiganya, enggak ada bentuk jamaknya. Menunjukkan apa? A'raful ma'arif, yang ma'rifah yang paling tinggi, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, fa idza du'iya bihi ajaba, jika seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul melalui nama Allah yang tinggi ini, yaitu Allah, ajaba. Kan ismullahil a'zam, nama Allah yang paling utama. Wa man sa'ala wa man su'ila bihi, ini u'tiya au a'ta. Jadi barang siapa yang dipinta, barang siapa yang meminta kepada Allah sebab dengan wasilah nama Allah ini, maka bagaimana? Sa'ala au u'tiya, afan, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, selaras dengan firman Allah taala surah Al-Bayyinah ayat 5, ya. Insyaallah antum hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, sang pemilik agama yang murni. Terus selanjutnya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, makna illa liya'budun ay illa liyuqirru bi'ibadati taw'an au karha, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, liyuqirru, untuk mengakui, bi'ibadati, akan ibadah kepadaku, taw'an au karha, ya, menerima, atau istilah kami syi'ta sya'a an abait, syi'ta an abait, ya, maksudnya mau nerima atau tidak, maka diperintahkan untuk apa? Mengakui bahwasannya ibadah itu murni milik siapa? Allah. Imam Mujahid menafsirkan, nah ini masyhur, bahwa illa liya'budun illa liwahiduni, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, kata Imam Mujahid. Sehingga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Risalah Al-Qawaid Al-Arba', ya, dalam Qawaid Al-Arba', di kaidah yang keempat, ketika berbicara tentang kaum musyrikin di zaman dahulu, maka mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi syiddati wal bala duna ni'mati war raha. Jadi kalau kaum musyrikin di masa jahiliyah
mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi dalam keadaan terdesak, kepepet. Kalau dalam kondisi senang, lapang, banyak nikmat, maka mereka jauh dari Allah. Tuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa idza raqibu fil fulqi da'ullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka berada di atas bahtera perahu, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka terombang-ambing badai, barulah mereka menyeru dengan ikhlas kepada Allah, hanya kepada Allah. Karena sejatinya hadirin rahimakumullah, makna syirik itu adalah menduakan Allah sejatinya, menyekutukan Allah. Bukan maknanya mereka tidak mengakui Allah. Enggak, bukan itu. Mereka mengakui Allah, tapi hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Bisa dipahami ya? Alasan mereka, kadang mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kelak ketika kami berjumpa dengan Allah. Jadi intinya dengan Allah. Kadang juga mereka mengatakan kami ini kotor, sedangkan mereka yang mereka jadikan alasan ini adalah siapa? Yang dianggap mereka adalah orang-orang soleh. Untuk apa? Tawassul, sebagai tawassul, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Melalui pelantaran siapa? Mereka. Jadi sekali lagi, kaum musyrikin zaman jahiliyah mengakui Allah, namun mereka selain mengakui Allah juga mengakui menyekutukan Allah. Jadi mengakui juga selain Allah. Sampai sini bisa dipahami Pak ya? Nah, sehingga tatkala mereka berada dalam kesulitan, maka mereka kembalikan kepada hati kecil mereka. Kepada siapa? Allah tadi. Al-Ankabut ayat 65. Tuh. Seorang mukmin semestinya bagaimana? Seorang mukmin semestinya adalah mentauhidkan Allah fi syiddati warraha, dalam kondisi sulit dan kondisi senang lapang, dalam kondisi sempit dan dalam kondisi lapang. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali, datangi Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi apa? Senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mendatangimu dalam keadaan ketika kamu dalam keadaan apa? Sulit. Seorang mukmin yang sempurna imannya akan mentauhidkan Allah dalam keadaan sulit dan lapang. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang lupa kepada Allah, boro-boro mentauhidkan Allah, lupa kepada Allah, baik dalam kondisi sempit apalagi dalam kondisi lapang. Ketika sempit mereka lari ke mana? Iya, kepada selain Allah. Ketika lapang mereka apa? Lupa. Terlebih kalau mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan harta, mereka bersuudzon, berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat Quran surah Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Subhanallah, ini kadang-kadang juga kita nih kadang berpikir demikian. Jadi menilai sesuatu itu Allah memuliakan kita itu dengan rezeki atau dengan harta. Ini keliru. Salah. Harus dirubah yang kayak begini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah sempitkan dia, maka dia mengatakan
Allah sedang menghinakanku. Ini jelas menunjukkan bahwa ketawakalan dia bertumpu kepada harta, kepada rezeki. Menunjukkan bahwa ketauhidan dia kurang. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia itu yang beribadah kepada Allah di ujung tanduk gitu loh. Fa in asabahu khairun itma'anna. Kalau menimpa kepada mereka itu berupa kebaikan, harta, maka bagaimana? Itma'anna, tenang. Tapi ketika ditimpa mereka berupa keburukan, bagaimana? Inqalaba, berpaling, berbalik, lupa kepada Allah. Lagi saya ulangi nih. Kata Imam Mujahid, makna illa liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku adalah supaya mereka mentauhidkanku. Semestinya seorang mukmin itu mentauhidkan Allah dalam kondisi lapang dan sempit, menunjukkan ketauhidannya, keimanannya sempurna. Jika dalam kondisi sempit, jika di kondisi sempit ingat kepada Allah seperti tadi, kemudian di kondisi lapang lupa kepada Allah, berarti tauhid kurang situ. Gitu ya. Dan itu persis seperti kaum musyrikin jahiliyah dahulu, Al-Ankabut ayat 65 tadi. Atau bisa jadi sebaliknya, dalam kondisi apa? Lapang ingat Allah, ketika sempit lupa Allah. Nah, ini juga sama, menunjukkan kurangnya tauhid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kata para ulama, sejatinya tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini yang tadi disebutkan. Maka hadhil aqwal fi hadhil ayati wa in kanat mutaqaribatan wal ayatu tas'u jami'uha, bisa dibenarkan semuanya, maknanya benar semua. Maka ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, itu dikatakan sebagai ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang sifatnya apa istilahnya? Tanawwu', macam ragam. Tuh. Tidak kontradiksi, tidak bertolak belakang. Namun di sini ada sisi yang dikuatkan, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib itu lebih kuat. Yaitu apa? Tidaklah kami memerintahkan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Li'amurahum wa ad'uhum li'ibadati, kecuali aku perintahkan mereka dan aku ajak seru mereka untuk beribadah kepadaku. Itu makna yang kuat katanya. Ya, ini pendapat Imam Ali bin Abi Thalib, wallahu taala ala wa'lam. Dan hadirin rahimakumullah, ibadah sejatinya adalah bagian daripada ketetapan Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ya. Insyaallah ini juga ayat ini juga masyhur. Artinya sudah hafal insyaallah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sungguh Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyahu, supaya kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus dipahami hadirin rahimakumullah, bahwa qada, ketetapan Allah itu ada dua. Pertama adalah ketetapan syar'iyah, ketetapan syar'iyah, di mana ketetapan Allah ini berkaitan dengan ini al-mahabbah war ridha, cinta dan ridhonya Allah. Allah tetapkan ini, konsekuensinya akan dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah. Yang kedua, qada kauni, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan firman Allah taala, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun.
berkaitan dengan masyiah, yaitu kehendak. Nah, ini disebutnya dengan qadha kauni, ketetapan kauni. Enggak berkaitan dengan ridho dan cinta Allah, tapi berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah sudah menghendaki, maka bagaimana? Kun fayakun, jadilah kata Allah, maka pasti jadi. Tidak sedikit pun berkaitan dengan cinta dan ridho. Masalah harta itu, terus apa lagi? Nah, jabatan dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori apa? Qadha kauni. Sehingga apa yang termasuk dalam qadha syar'i? Nah, ibadah ini termasuk bagian daripada qadha syar'i, yaitu ketetapan syar'i. Artinya bahwa siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun ada konsekuensi. Qadha syar'i, ketetapan syar'i ini tidak semua mendapatkan. Orang yang dicintai dan diridhoi Allah itu tidak semua. Ketika Allah menetapkan kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah pertanyaannya, apakah jin dan manusia, semua jin dan manusia beribadah kepada Allah? Maka jawabannya tidak. Nah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ridho dan cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menerima ketetapan secara syar'i. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi ibadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya pembahasan rinci secara ibadah ada di pembahasan tauhid uluhiyah nanti insyaallah. Tapi secara umum, ibadah secara bahasa, Imam Al-Qurtubi mengatakan adalah bersumber dari kalimat ini, atau ibadah ini berporos pada dua makna, yaitu tunduk dan patuh. Al-khudu waz-zullu, al-khudu waz-zullu, itu tunduk dan patuh. Maksudnya tunduk apa? Dikatakan oleh para ulama, tunduk terhadap takdir ketetapan Allah. Patuh terhadap apa? Patuh terhadap masyiatillah, itu apa? Kehendak Allah. Jadi kata Imam Al-Qurtubi dan para imam yang lainnya, ibadah itu porosnya dari sisi bahasa kembali kepada dua, yaitu al-khudu, ketundukan. Tunduk dari apa? Tunduk di atas ketetapan Allah. Kemudian at-tadallul, hina atau menerima, patuh. Patuh terhadap apa? Patuh terhadap masyiatillah, kehendak Allah. Sekarang tinjauan sisi syariat. Ibadah secara syariat atau istilah. Yang masyhur, yang terkenal adalah definisi ta'rif ibadah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Kata beliau, ibadah adalah satu nama yang mencakup seluruh perkataan, perbuatan, nampak ataupun tersembunyi, seluruh atau satu kata atau kalimat
yang mencakup seluruh perkataan, perbuatan, nampak ataupun tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka as-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajju was-sidqul hadithi wa adaul amanati wa birrul walidain, dan seterusnya. Salat, zakat, saum, ibadah haji, sidqul hadith, yaitu jujur dalam perkataan, wa adaul amanati, menunaikan amanah, birrul walidain, silaturahim, kemudian wal wafa'u bil uhud, menunaikan janji, amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya, banyak sekali. Termasuk juga hubullahi wa rasulihi, cinta kepada Allah, khasyah, rasa takut, inabah, kembali taubat kepada Allah, ikhlas, dan seterusnya, tawakal. Maka ini semua adalah bagian daripada ibadah. Ketika berbicara ibadah, ibadah ini sejatinya diambil di kalimat abida ya'budu atau abada ya'budu dengan wazan fa'ala yaf'ulu atau abida ya'budu. Lebih utama abada ya'budu, yaitu beribadah. Ditinjau dari sisi bahasa atau ditinjau dari sisi abudun, hamba, karena apa yang dibawakan ini kewajiban pokok seorang hamba. Hamba itu sejatinya ada dua, bapak-bapak. Hamba itu ada dua. Pertama, hamba jika yang dimaksudkan adalah al-mudhallilu wal al-mudhallal al-musakhkhar. Itu apa? Makhluk yang tunduk dan patuh. Hamba jika diartikan dengan tunduk dan patuh mencakup jami'ul makhlukati, seluruh makhluk. Dalilnya Quran surah Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atiya rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi datang kepada Ar-Rahman sebagai apa? Hamba. Hamba. Nah. Yang kedua, hamba jika dimaknakan secara khusus, hamba dengan makna khusus, maka ini berlaku untuk kaum mukminin. Jadi kaum mukminin saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Furqan ayat 63 di antaranya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman, maka yang disebut siapa nih? Nah, kaum mukminin. Jadi sekali lagi, jika ada yang bertanya tentang makna daripada hamba, maka hamba ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki arti apa? Tunduk, patuh, hina, butuh, dan seterusnya, miskin, fakir, semua. Yang kedua, makna hamba secara khusus, yaitu siapa? Kaum mukminin. Makanya diidofahkan kepada Ar-Rahman, wa ibadur rahman. Baik, saya kira itu untuk sesi pertama ya. Kita lanjut insyaallah setelah Isya. Ya, baik. Nanti insyaallah kita masuk di pembahasan seputar al-mitsaq, yaitu ikatan janji seorang hamba. Hamba, lihat hamba secara apa? Umum tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, kita masuk di sesi yang kedua, yakni pembahasan perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah telah mengambil perjanjian kepada atau atas hambanya. Allah telah mengambil perjanjian atas hambanya. Untuk apa? Yani untuk beribadah. Perjanjian ini ada 3. Akhadallahu ta'ala bani adama thalathata mawathiqa. Allah telah mengambil anak keturunan Adam alaihissalam 3 perjanjian. Kita sebutkan terlebih dahulu secara menyeluruh. Pertama, al-mitsaqu al-awwal alladhi akhadahu Allahu alaihim hina akhrajahum min dhahri abihim. Yani perjanjian Allah ambil atas Bani Adam ketika mereka masih ada di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Apa sulbi itu? Hah? Tulang belakang, tulang rusuk. Sehingga hadir rahimani wa rahimakumullah, sebelah kiri saya kata, tulang rusuk laki-laki itu kurang 1. Anda bisa lihat nanti, cari-cari Nabi Adam alaihissalam. Jadi sekali lagi, perjanjian yang pertama adalah Allah mengambil perjanjian atas Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, di waktu mereka berada atau masih di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua disebut dengan mitsaqul fitrah, perjanjian fitrah. Perjanjian fitrah. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala fattarahum syahidina bima akhadahu alaihim fil mitsaqi al-awwal. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memfitrahkan mereka di atas perjanjian tersebut, yakni di atas ibadah, di atas millah agama, di atas Islam. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memfitrahkan Bani Adam di atas perjanjian pertama, Islam, ibadah, ya. Yang ketiga, al-mitsaqu ats-tsalits. Al-mitsaqu ats-tsalitsu wa huwa ma ja'at bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub. Yaitu perjanjian di saat Allah utus Rasul dan diturunkannya kitab.
perjanjian di saat Allah utus Rasul dan diturunkannya kitab. Kita masuk di rincian. Al-Mitsaqul Awwal, ini perjanjian kita, itu perjanjian pertama di masa atau ketika disulbi Adam, sebelum kita diciptakan. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau mohon maaf, kita dahulukan terlebih dahulu ayat yang menjadi dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Ketika Rabbmu, Tuhanmu telah mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan dia saksikan, dia persaksikan. Nanti tafsiran para ulama, Allah dan para malaikat persaksikan kesaksian mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, maka mereka berkata, tentu kami telah bersaksi. Atau kelanjutannya apa? Tentu kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu lanjutannya. Kemudian lihat kelak di hari kiamat, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian justru kelak di hari kiamat mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Kami terhadap ini, yakni terhadap perjanjian ini apa? Ghafilin, lupa, lalai, tidak ingat. Hadirin rahimani rahimakumullah, makna Rabb di sini tidak seperti tertera dalam Quran surah apa? Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, di surah An-Nas. Di mana di surah An-Nas ada perbedaan antara makna Rabb dengan ilah. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabb di sini memiliki makna adalah apa? Ini bisa dikatakan pemilik, pencipta. Atau para ulama kadang membawakan definisi rububiyah adalah tauhidullahi ta'ala bi'af'ali, ini bi'af'alihi, menesakan Allah dalam segala bentuk perbuatannya. Bahwasanya Allah Rabbul Alamin adalah sang pencipta yang menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, menurunkan hujan, kemudian yang menyembuhkan dan seterusnya. Maka ini semua adalah makna dari Rabb, rububiyah istilahnya. Namun kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, maka maknanya adalah apa? Ilah, tauhidullah ta'ala bi'af'alihi, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya. Sembahan manusia kalau diartikan kita, ya, sembahan manusia, ya, itu
bertauhid dengan segenap seluruh perbuatan-perbuatan, mohon maaf, bi'af'alil ibad. Tauhidullah ta'ala bi'af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan segenap perbuatan-perbuatan hamba, yaitu apa? Ibadah. Nah, jika tidak disandingkan antara Rabb dengan ilah, maka memiliki makna satu, yaitu apa? Yani ilah, disembah, diibadahi, ibadah. Seperti tertera dalam surah Al-A'raf ini, ya, perumpamaannya seperti makna dari fakir miskin. Jika di idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, ini kaidah para ulama. Ya, idza ijtama'a, apabila berkumpul, maka iftaraqa maknanya masing-masing, artinya beda. Rabb ini, ilah ini, fakir ini, miskin ini, itu maksudnya. Kayak seperti Islam dan apa? Iman. Kalau disatukan, Islam ini, iman ini, rukun Islam ini, rukun iman ini, jelas ya? Demikian. Tapi ketika disebutkan satu, maka satu kesatuan. Demikian pula dalam makna ini. Surah Al-A'raf ayat 172 ini menegaskan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ayat mananya adalah, bukankah aku adalah sembahan kalian? Ya, Rabb di sini bermakna apa? Ilah. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bagaimana persaksiannya? Bala, qaulu bala syahidna, tentu kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Baik. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, yuqalu lirrajul min ahli nar, dikatakan kepada seseorang termasuk penghuni neraka, ditanyakan kepadanya kelak di hari kiamat, ara'aita law kana laka ma'al al-ardi min syai'in, bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki sesuatu di bumi, di dunia, harta yang melimpah dan seterusnya, akunta muftadiyan bihi, apakah kamu mau menebusnya, menukarnya? Paham? Menukar dengan apa? Ya, dirinya, keberadaan dia di neraka ditukar dengan apa? Seluruh harta yang dia miliki di mana? Di dunia. Apakah kamu siap? Apakah kamu mau? Qala fayaqul na'am, siap, iya, tentu, selamat. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min dzalika, sejatinya sungguh aku telah memerintahkan kepadamu, menginginkan darimu lebih ringan dari itu. Dan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu untuk apa? Beribadah. Sungguh kami menginginkan darimu itu lebih ringan dari itu, tidak untuk menebus, mengeluarkan seluruh harta, karena bab sedekah juga hanya kelebihan harta saja kan, sedekah. Paham ya? Tuh. Selanjutnya, fa abaita illa an tusyrika bi. Jadi selanjutnya, qad aradtu minka ahwana min dzalika, aku menginginkan kamu itu lebih rendah, lebih ringan dari itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri adama, sungguh aku telah menarik perjanjian fi dhahri adama, di belakang punggung dari Adam alaihissalam, an la tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi, supaya kamu tidak berbuat syirik kepadaku, supaya engkau tidak menyekutukanku dalam ibadah. Fa abaita illa an tusyrika bi, kamu justru enggan, berpaling dan lebih memilih untuk mempersekutukanku. Saya hadirin rahimakumullah, ini juga adalah
tafsiran dari makna alastu birabbikum. Makna Rabb di sini ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu apa? Allah tusyrika bi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Ibnu Abbas tadi, Anas bin Malik, Inna Allah Ta'ala akhadha al-mithaqa min dhahri Adama alaihi salam bini'mani yawma Arafah fa akhraja min sulbihi kulla dhurriyatin dhara'aha fa nasaraha baina yadayhi thumma kallamahu qubula. Nah ini, kalau ini dari si sulbi tadi, sebagaimana tadi disampaikan dari naks yang tadi. Lihat lanjutan ayat ya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian di hari kiamat mengatakan kami tentang ini lupa. Hadirin rahimakumullah, sejatinya khitab ini kepada para penghuni neraka tadi, neraka. Namun maknanya sejatinya kepada siapa? Nah, kita semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hadis Umar bin Khattab, Inna Allah khalaqa Adam alaihissalam summa masaha dhahrahu biyaminihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah usap belakang punggungnya dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, kemudian Allah keluarkan darinya keturunan. Qala khalaqtu haula'i lil jannati, kemudian Allah mengatakan, aku ciptakan ini untuk penghuni surga. Aku ciptakan mereka untuk penghuni surga. Wa ya'malu wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan dengan amalan-amalan penghuni surga mereka akan beramal. Ini selaras dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga menciptakan para penghuninya. Thumma masaha dhahrahu, kemudian diusaplah punggung bagian belakang dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian dikeluarkan dzurriyatan, keturunan. Khalaqtu haula'i lin-nari wa bi'amali ahlin nari ya'malun. Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dengan amalan-amalan mereka, dengan amalan-amalan ahli neraka mereka akan beramal. Qala rajulun, lihat lanjutan hadis. Seorang sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, tapi mal amalu, jika demikian kami harus beramal apa? Maksudnya adalah amalan tadi sudah diciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, Allah telah menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah dicatat. Dengan apa kami harus beramal? Apakah dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz tadi? Qala Rasulullah, kata Rasulullah, idza khalaqallahu al-'abda lil jannati, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya untuk surga atau sebagai penghuni surga, maka bagaimana? Ista'malahu bi amali ahli al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya amalan-amalan ahli surga. Ini isbat, ini penetapan apa? Masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga bukan berarti menafikan masyiah terhadap siapa? Hamba. Maksudnya hadis ini tidak menafikan, tidak menolak. Hadis ini mengisbatkan, menetapkan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki hamba tersebut sebagai penghuni surga, maka Allah mudahkan dia beramal dengan amalan surga. Ini isbat penetapan amalan masyiatullah, kehendak Allah. Tapi juga
hadis ini tidak menafikan bahwa hamba memiliki apa? Memiliki apa? Kehendak. Jangan salah paham, Kadek. Kalau salah paham hariwang. Karena dalam bab ini ada firqah yang menyimpang. Itu siapa? Hah? Qadariyah, Jabariyah, lebih tepat Jabariyah, dengan menafikan masyiah, menolak masyiah kehendak kepada siapa? Hamba. Tuh. Lanjutan dulu hadisnya Nabi SAW. Hatta yamuta ala amali min amali ahli al-jannah, sehingga dia meninggal di atas amalan-amalan ahli syurga. Fayadkhula bihi al-jannata, sehingga akhirnya dia masuklah ke dalam surga. Sebaliknya wa idza khalaqal abda, ketika Allah menciptakan seorang hamba ini penghuni neraka, maka Allah akan tuntun dia, Allah mudahkan dia dalam beramal untuk penghuni neraka. Nah, kemudahan Allah kepada dia untuk beramal ahli neraka ini berupa pilihan sejatinya, sekaligus penetapan sebuah isyarat dari hadis ini, isyarat bahwa hamba pun memiliki kehendak untuk memilih. Dalil dari Al-Quran sejatinya banyak. Surah Al-Insan diantaranya, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada mereka, yakni kepada manusia, imma syakira wa imma kafura. Dia mau bersyukur atau kufur. Jelas ya? Demikian Al-Quran surah At-Takwir. Surah At-Takwir, bagaimana bunyi ayatnya? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki, illa an yasha Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh siapa? Oleh kehendak siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin. Menunjukkan bahwa manusia punya kehendak, namun kehendak manusia berada di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ketika menciptakan neraka, maka Allah pula menciptakan para penghuninya. Maka istamalahu bi amali ahli nar, Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan ahli neraka. Hatta yamuta ala amali min amali ahli nari fayadkhula bihi an-nar, sehingga sampai mati di atas amalan-amalan penghuni neraka. Di hadis yang lain banyak sekali, hadis Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah menguburkan sahabat Ansar sambil menduduk sambil memegang sebuah tongkat kecil, Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat radhiyallahu alaihi bahwa inna maq'adakum, sesungguhnya tempat kalian itu di surga dan neraka sudah jelas. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah SAW, afanattakilu alaihi ya Rasulullah, apakah kami harus bertumpu dengan catatan, apakah kami harus bertawakal dengan catatan amal? Kata Rasulullah, ya malu masyitum, beramal kalian silakan. Nah, ini juga perintah, menunjukkan bahwa kita punya hak, sekaligus diperintahkan untuk apa? Beramal. Terlebih firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati. Banyak sekali ayat ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati. Sekaligus ayat ini juga membantah terhadap siapa? Terhadap siapa? Murji'ah, yang tidak memasukkan amalan sebagai iman ke dalam penamaan iman. Mereka ketika membawakan definisi iman hanya ini, qaulun bil lisan wa iqrar, ucapan dengan lisan dan hati, sehingga amalan itu hanya
penyempurna dari keimanan, sehingga i'tiqad mereka la yadurru mal imani ma'siyatun. Jadi kemaksiatan apapun tidak berdampak, tidak mengubah keimanan selama masih ikrar dua kalimat syahadat, masih hatina yakin kepada Allah. Nah, siapa yang memiliki akidah seperti ini, maka sama dengan mereka sejatinya. Tuh. Insyaallah taala paparan secara rinci ada bab masalah imam, bab iman. Yang kedua, mitsaqul fitrah, catatan fitrah. yakni Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan manusia di atas persaksian perjanjian yang pertama, yakni surah Al-A'raf ayat berapa tadi? 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ke situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Di riwayat yang lain, ala hadhil millah, di atas agama ini. Ya, fitrah ditafsirkan dengan apa? Islam. Dari mana kita mengetahui bahwa maknanya adalah Islam? Lihat lanjutan ayatnya, hadisnya. Fa abawahu an yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Majusi. Nah, Yahudi, Nasrani, Majusi. Mana Islam? Itulah fitrah. Jadi Islam itu adalah agama sesuai dengan fitrah. Bukan saja kaum muslimin, tapi fitrah siapa? Seluruh hamba, seluruh anak Adam. Kapan diikat kontrak janji perjanjiannya? Tadi ketika Allah mengambil perjanjian dari Nabi Adam alaihissalam kepada anak keturunannya. Tuh. Kama tuladu al-bahimatu bahimata jam'a, sebagaimana terlahirnya hewan bahimatu jam'a, sempurna. Sempurna dari sisi fisik, sempurna, akan tetapi kamu tidak tahu tuli enggak atau ini kan enggak tahu. Tapi kalau terlahir sempurna, maka hal tahussuna fiha min jaja', apakah kalian mengira bahwa dia ada kekurangan dari sisi pendengaran, telinganya dan seterusnya. Di Sahih Imam Muslim juga disebutkan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, aku telah menciptakan hamba-hambaku ini hanif. Ya, hanif. Apa hanif itu? Al-mail anis syirki, jadi berpaling dari kesyirikan menuju apa? Tauhid, ibadah. Faja'atuhum syaitan, datang syaitan. Subhanallah, ini sedikit catatan sedikit. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu ada dalam diri kita dan selalu mengalir bersama aliran darah kita. Artinya selama kita masih hidup, syaitan ada dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan nafsul lammaratun bisu', berupa waswasah. Kalau istilah kita, ada satu lagi yang membisikkan kepada kita keburukan. Kalau ini membisikkan kepada keburukan, ada satu lagi yang membisikkan kepada kebaikan. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini malaikat. Di dalam diri kita ada dua, Pak, Bu. Sehingga ketika kita hendak beramal soleh itu, ngaji umpama contohnya, maka dua apa istilah? Dua jiwa ini, dua nafsu ini akan berperang dia. Yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. Ini malaikat berarti. Nafsun mutmainnah. Kumacek setan? Tong ngaji, tong ngaji, tong ngaji. Kalau antum kalah satu saja,
maka antum pengikutnya. Antum mau ngaji, pengikutnya tuh. Sok berpikir masing-masing, enggak. Karena nggak ada wewenang, ustaz nggak punya peran apa-apa di kala itu. Guru kita nggak punya peran apapun di kala itu. Hanya diri kita yang akan berperan di situ, yang memerangi syaitan itu hanya diri kita. Nah, lamaratun bisu. Fajtalathum an dinihim, akhirnya ditarik dari agama, dari fitrah tadi yang suci tadi. Wa harramat alaihim ma ahallat lahum, diharamkan atas mereka apa yang asalnya halal untuk mereka. Surga berupa ragam kenikmatan dihalalkan kepada mereka, akan tetapi sebab perbuatan syaitan dan disebabkan karena kita mengikuti waswasatus syaitan, bisikan-bisikan syaitan, akhirnya apa? Yang sejatinya asalnya dihalalkan untuk kita, bahkan Allah siapkan untuk kita semua, Allah haramkan untuk kita. Akhirnya Allah tempatkan kita kemana? Maka Nabi SAW ketika ditanya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW tentang dosa, mal ismu, apa itu dosa? Kata Rasulullah SAW di satu redaksi bagaimana? Pastati qalbak, tanya hatimu, tanya hatimu. Apa dosa katanya? Albirru matma'anna bihin nafs, kebaikan itu apa yang menenangkan jiwa, tenang. Dosa apa? Apa? Antum sa'afal harba'in apa? Sesuatu yang apa? Hati tidak nyaman, dan juga ada kekhawatiran jika orang lain melihat atau mengetahui. Mahaka fi sadika wa karihta ayattali alaihi an-nasu. Sehingga fitrah ini menjadi tolak ukur. Kemudian Nabi SAW ketika masuk menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu, beliau memberikan baris panjang vertikal. Kemudian di balik kanan dan kiri dari garis tersebut itu beliau SAW membuat garis, tidak horizontal tapi sama selaras, tapi kecil, tapi kanan kiri. Di ujungnya dibuatkan pintu-pintu. Tuh. Kemudian di ujung dari garis yang panjang di tengah tadi ada penyeru. Kemudian di tengah, di atas daripada baris tersebut itu ada penyeru. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, penyeru yang pertama adalah apa? Islam. Kata Islam, udkhulu fis silmi kafah, terus lanjut, masuklah Islam secara keseluruhan, terus maju gitu loh. Penyeru yang kedua, jiwa, hati, fitrah, ngajak kepada kebenaran tadi. Nah, ini tadi malah nafsul mutmainnah tadi. Yang ketiga, wa ma ja'at bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, ini sebagai apa? Misak kontrak hujjah, tegaknya apa? Hujjah atas apa? Perjanjian yang pertama. Fala hujjatu qaimatun ala bani adama bi irsalir rusul, hujjah telah tegak ketika Bani Adam diutus Rasul. Alladzina dzakkaru bidzalikal mitsaqa, di mana mereka tugasnya sama, Allah wa la tusyriku bihi syai'a, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik. Lihat hadis yang tadi bagaimana? Sama kan? Supaya kalian tidak sedikit pun menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa'abaita, justru kalian enggan, malah lebih memilih untuk menyekutukanku. Berarti Rasul, Al-Quran ini menguatkan hujjah sebagai hujjah ikatan perjanjian kita yang pertama. Terakhir hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya di pembahasan kita kali ini,
Kita ini sudah diikat kontrak kita, perjanjian kita. Namun lihat lanjutan ayatnya tadi, surah Al-A'raf ayat 172. Kelak di hari kiamat kita mengatakan bagaimana? Lupa, lalai. Nah, ini kita ingatkan juga, mengingatkan untuk diri pribadi, juga untuk teman-teman semua. Barangkali kita ada kemungkinan masuk ke dalam golongan orang yang bagaimana? Lupa. Terakhir, i'lam anna man lam yudrik, ini ada catatan sedikit. I'lam anna man lam yudrik hadhil misaq, pengecualian dari anak keturunan Adam yang tidak menerima perjanjian ini ada 5, 1 dari 5. Selain itu nggak ada uzur. Nah, nanti kita termasuk mana? Ada uzur nggak? 1. Al-asam, tuli. Tuli nggak? Surah Adzan ada. Tuli nggak? Alhamdulillah. Au haram. Apa haram itu? Pikun. Ketika diutusnya Rasul itu dalam keadaan sudah apa? Pikun. Atau sampai Al-Quran dalil kepada beliau tapi di usia yang sudah masuk ke pikun. Yang ketiga, ahmak. Apa itu? Hamko. Bodoh apa ya? Jahil, tidak berakal. Intinya ahmak nanti definisinya artinya adalah tidak berakal, nggak ada akal sama sekali. Bisa masuk ke dalam hal ini junun, berarti gila. Alhamdulillah kita mah waras, berarti nggak ada apa? Nggak ada hujah bagi kita. Tuli enggak. Kemudian dalam kondisi usia apa? Pikun. Alhamdulillah azan selalu kita dengar kok. Terus yang keempat, min ahlil fatrah, berada di waktu ahli fatrah. Ahli fatrah itu kata para ulama salah satu tafsirannya adalah apa? Kurun masa antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan, sudah pasti ini. Yang kelima, au tiflun mata saghiran, atau anak kecil meninggal. Lima kelompok orang ini lam yudrik hadal misak, tidak menerima perjanjian ini. Artinya di hadapan Allah mereka punya apa? Uzur. Selain itu maka bagaimana? Termasuk kita. Yang artinya kelak di hari kiamat kita akan dipinta pertanggungjawaban. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika setelah dikubur bagaimana? Babihada, dan untuk inilah hendaklah kalian apa? Mengingat, berbekalah. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Rabbul Alamin menimpakan taufiknya kepada kita semua, hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.